segudang permasalahan yang belum terselesaikan oleh pemerintah. Nah, untuk wilayah DKI Jakarta, pemirsa, yang masuk dalam data statistik Halo semuanya, selamat datang di podcast aku kali ini. Di sini saya sebagai Salva Salsabila Nadia Aziz dari Prodi Ekonomi Islam kelas 2024D dengan NIM 2408119418. Oke, di sini saya akan mewawancarai tante saya. Oke, mari kita langsung saja. Halo guys, perkenalkan aku Salva Salsabila dengan kakak siapa ini? Dia Elvina Rahma. Kalau boleh tahu usianya berapa ya kak? Kok kelihatan muda banget nih? Usianya udah 30 tahun, Mbak. Lumayan ya, tapi masih kelihatan muda ya guys. Oh iya, alhamdulillah. Nah, kali ini topik yang akan kita bahas itu cukup sangat berat, tapi sangat relevan banget di kehidupan saat ini ya guys, yaitu problematika kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Untuk di tahun 2025 ini kan banyak tuh ya tantangan yang sering kita hadapi, mulai dari ekonomi, sosial, dan keagamaan atau lain-lain. Nah, di sini saya mau tanya nih ke Kak Ria. Boleh. Menurut Kak Ria, apa sih problematika bangsa dan bernegara itu? Kalau dari kata problemnya itu kan merupakan masalah ya. Kalau problematika berbangsa dan bernegara berarti masalah-masalah yang kompleks terjadi di dalam negara, suatu negara itu. Seperti itu ya. Iya. Kemudian nih, yang kedua saya akan tanya ke kakaknya ya. Bagaimana sih kondisi masyarakat di sekitar kakak itu? Apakah ada problematika sosial yang sering dihadapi saat ini? Kalau problematika sosial sangat banyak sekali ya. Apalagi kita habis COVID ya Kak, Corona. Jadi kita tuh masih dalam pemulihan ekonomi di negara Indonesia ini. Contohnya daya beli masyarakat berkurang. Terus yang rame juga kemarin itu tentang PPN yang naik. Terus pengangguran semakin banyak, tapi yang kerja itu malah PHK-nya juga banyak sekali. Mereka itu tidak dipekerjakan, istilahnya hanya kontrak lah, nggak bisa pegawai tetap gitu loh. Itu yang menjadi masalah di masyarakat ini. Seperti itu ya. Nah, terus nih kalau dilihat dari kemiskinan di Indonesia saat ini tuh ya, menurut kakak seberapa besar peran bantuan sosial untuk mengurangi angka kemiskinan di Indonesia sih? Kalau dana bantuan sosial itu memang membantu, tapi menurut saya itu bukan membantu untuk jangka panjang ya. Mungkin ya ini dari saran saya untuk pemerintah, boleh kita berikan bantuan sosial, tapi harus ada keberlanjutan untuk biar masyarakat itu tidak hanya menerima bansos, tapi nantinya mereka juga mandiri secara ekonomi. Terus yang kedua, ini yang sangat signifikan ya, dan banyak sekali terjadi di lingkungan sekitar saya, itu bantuan sosial tidak akurat datanya. Jadi yang dikasih itu memang keluarganya, sanak saudaranya, istilahnya tidak bisa
menjadikan tolak ukur untuk memberantas kemiskinan. Kemudian untuk program memberantas kemiskinan itu tidak hanya dengan bantuan sosial. Saya kemarin sempat tahu program dari pemerintah itu namanya Kartu Prakerja ya. Menurut saya itu bagus sekali kalau Kartu Prakerja itu. Soalnya masyarakat itu tidak hanya diberikan bantuan, tapi nantinya mereka juga punya skill, kemampuan untuk bisa mengembangkan sendiri. Gitu ya. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, bagaimana masyarakat dan pemerintah dapat bekerja sama untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup? Oke, kalau dari saya ya, untuk pemerintah itu mungkin harus pro rakyat ya. Jadi membuat rakyat itu percaya sepenuhnya kepada pemerintah. Kalau saat ini kan memang banyak korupsi ya di bagian pemerintah yang orang-orang atas sana. Jadi mungkin tingkat kepercayaan masyarakat itu memang rendah sekali, Mbak. Jadi apa ya istilahnya, pemerintah harus istilahnya berusaha untuk menaikkan kepercayaan masyarakat itu sendiri. Terus kemudian juga transparan itu pasti penting ya Kak ya. Terus yang ketiga itu daerah-daerah yang tertinggal itu misalnya harus dibenahi infrastrukturnya, pendidikan, kesehatan itu sangat penting sekali. Kemudian untuk masyarakatnya juga harus bergerak sendiri. Misalnya untuk pemberdayaan UMKM, kemudian pemberdayaan ekonomi lokal. Kan banyak ya sekarang di daerah-daerah yang desa-desa, pelosok-pelosok, mereka itu memberdayakan ekonominya itu sudah sangat bagus sekali. Misalnya diberdayakan untuk desa wisata yang di Yogyakarta itu sangat terkenal sekali untuk itu loh Kak. A few moments later. Kemudian yang ketiga, kan yang pertama tadi dari pemerintahan, kemudian masyarakatnya aktif juga, dan yang terakhir ini tentang teknologi Kak. Jadi kita kan tahu semuanya kalau sekarang teknologi itu sangat berkembang. Jadi informasi, kemudian platform-platform digital itu juga mempermudah kita, pemerintah langsung bisa akses ke masyarakat. Nah itu juga penting sih. Ya. Kemudian bagaimana perkembangan dan tantangan kesejahteraan sosial di Indonesia tahun 2025 ini? Males. Gak apa bahasa, gak usah nanti tak apa. Mana itu dah? Iya. Mulai. Saya Dek, diam dulu ya. Kurang dikit. Sudah aku mulai apa kamu pertanyaan? Aku tak tuan. Loh, jangan mulai. Jangan muncul. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih,
bagaimana sih perkembangan dan tantangan kesejahteraan sosial di tahun 2025 ini? Kalau tantangannya sih masih banyak sekali ya. Dampak ekonomi juga setelah COVID, kemudian ekonomi juga masih tinggi, PHK di mana-mana, kemudian masih banyak pengangguran. Jadi apa ya solusinya ya dari pemerintah itu sendiri, bagaimana cara kok aku ngawur sih Kak. Gak usah di stop lagi. Gak usah di stop ya. Oke, Ini langsung itu. Apalagi untuk dampak iklim dan cuaca untuk saat ini ya. Misalnya para petani yang sangat mengandalkan tapi iklim dan cuaca tidak menentu, itu kan juga mempengaruhi ekonominya para petani. Nah, itu juga pemerintah istilahnya juga harus turut membantu lah. Kemudian untuk pemerintah itu kan biasanya meluncurkan berbagai macam program ya, program bansos, kemudian program-program kerja untuk masyarakat. Tapi di sisi lain itu banyak kendalanya ya Mbak ya. Ya, pertama itu masalah moral itu karena memang pemerintahnya itu tidak melihat kesiapan masyarakatnya itu bagaimana. Jadi ketika dikasih istilahnya program-program itu, mereka tidak siap untuk menerima atau tidak mau ikut terlibat atau aktif dalam program tersebut. Istilahnya kurang responsif lah Mbak terhadap program pemerintah. Kemudian mungkin ya karena datanya juga tidak akurat, jadi pemerintah kurang fokus untuk bisa mendata masyarakat yang seperti itu. Oke, terima kasih jawabannya. Kemudian nih ada pertanyaan lagi. Menurut kakak itu apa peran teknologi dan era digital ini dapat mengubah dinamika problematika sosial di masyarakat saat ini? Kalau untuk teknologi itu memang ada positif ya, negatif ya Kak ya. Jadi tapi kita lihat dari sisi positifnya dulu. Kalau sisi positifnya itu banyak sekali sebetulnya manfaatnya. Yang pertama itu perluasan informasi, kemudian mempercepatnya informasi juga. Terus layanan kesehatan, pendidikan itu juga kita lebih mudah. Misalnya kita buka internet atau kita belajar dari internet itu sekarang makin mudah ya, seperti itu. Dampak negatifnya juga pasti ada ya Mbak ya. Jadi kita harus menggunakan secara bijak lah istilahnya dari teknologi yang berkembang saat ini. Mungkin dampak negatifnya juga ini yang kadang bikin akses informasi dari pemerintah ke masyarakat itu bisa istilahnya simpang siur dalam acara berita misalnya. Kemudian nih, bagaimana sih cara mengatasi masalah kesehatan mental yang meningkat di kalangan remaja saat ini tuh? Kesehatan mental ya untuk anak remaja itu yang pertama itu pasti dari lingkungan ya, lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, kemudian lingkungan sekitarnya itu harus mendukung satu sama lain.
Tapi kalau untuk remaja itu sekarang ya, setahu saya di sekolah itu sudah ada konseling atau guru BK. Jadi mereka itu akan sangat nyaman lah istilahnya ngomong ke gurunya atau ke konselornya itu untuk cerita bagaimana perasaan mereka. Istilahnya berani mengungkapkan perasaannya. Kalau di sekolah ada konseling gitu. Nah, yang terakhir nih, bagaimana tanggapan kakak menurut dampak kenaikan PPN yang saat ini menjadi 12% itu? Kemarin itu sempat rame ya karena PPN 12% itu. Kalau menurut saya sebagai kelas menengah itu pasti berdampak ke rumah tangga ya, apalagi kalau kita pasti mikir ketika PPN naik, kita pasti mikir-mikir untuk membeli ini, membeli itu, dan dampaknya daya beli masyarakat itu juga akan turun. Jadi untuk saran ke pemerintah ya, nggak apa-apa kalau PPN-nya dinaikkan 12%, tapi infrastrukturnya ditambah. Kemudian pelayanan kesehatannya juga ditambah. Saya dari pemerintah ya, pendidikannya juga nggak apa-apa, tapi masyarakat juga merasakan gitu. Tapi kalau PPN-nya ditambah 12%, tapi kita tidak menerima manfaatnya. Jadi kita bagaimana ya sebagai masyarakat ya, pasti kan ketidakpercayaan kepada pemerintah itu pasti ya besar, apalagi sekarang korupsi merajalela. Gitu loh, Mbak. Oke, di sini saya akan tanya lagi nih, bagaimana caranya sih mengatasi masalah kesehatan mental yang meningkat di kalangan remaja saat ini tuh? Oke, kalau memang masalah mental itu kan pemerintah juga saat ini menggalakkan kalau kesehatan jiwa mental itu memang penting ya, di samping kesehatan yang lainnya. Tapi memang remaja itu memang berdampaknya itu paling parah di kesehatan mental dan jiwa. Jadi yang pertama itu kita harus tahu lingkungannya, dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan sekitarnya itu memang harus mendukung. Makanya kenapa parenting sekarang itu menekankan kalau anak itu jangan sampai ditekan terlalu keras, karena ketika anak itu ditekan, mereka itu tidak berani mengungkapkan perasaannya. Lah, ketika mereka tidak berani mengungkapkan perasaannya, apa yang terjadi ketika nanti remaja dewasa, mereka itu istilahnya kesehatan jiwanya atau mentalnya tuh tidak sehat gitu. Jadi solusinya ya manajemen stres yang baik, mungkin ikut relaksasi, terus kita mengalihkannya ke kegiatan positif. Untuk remaja kan sangat banyak sekali ya Mbak ya. Jadi misalnya kalau Mbaknya kuliah ya begitu kuliah ikut organisasi, ikut yang lain-lain. Jadi kita kegiatannya banyak yang positif.
Kemudian di lingkungan sekolah mungkin ekstranya diperbanyak, ikut ekstra ini, ikut ekstra itu. Jadi manajemen stresnya itu bisa terkontrol istilahnya. Kemudian mereka juga harus dapat edukasi. Kalau menurut saya edukasi tentang kesehatan mental itu juga harus diterapkan di sekolah juga. Misalnya kalau gurunya tidak mau atau tidak bisa untuk mengedukasi murid-muridnya, kita bisa panggil psikolog atau yang berkonsentrasi di bidang itu, di bidang tersebut. Kemudian yang terakhir ini, kan sekarang teknologi itu kan udah berkembang pesat ya Mbak ya. Jadi menurut saya kalau cek kesehatan mental itu bisa secara online, itu lebih enak. Jadi nanti mereka bisa tahu, oh saya ini sehat secara mental atau tidak. Misalnya cek ke psikolog atau konsultasi ke psikolog itu bisa secara online. Begitu, Mbak. Oke. Terima kasih sudah mau diwawancarai. Sama-sama. Oke guys, sekian wawancara kali ini. See you next time.